Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku mau membuat cemilan yang rasanya tuh enak banget. Cara buatnya mudah, pokoknya ini garing, renyah, kriuk banget. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama ini aku siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 3 butir telur ayam. Ini aku menggunakan yang ukuran sedang. Selanjutnya kita masukkan 150 gram keju parut. Habis itu aku tambahkan 70 gram margarin. Nah, kalau sudah, kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu bahan ini akan aku aduk sampai tercampur rata atau sampai lembut ya. Ini aku mengaduknya menggunakan whisker aja. Nah, kalau sudah tercampur rata dan hasilnya lembut seperti ini, kemudian aku tambahkan 300 gram tepung kanji. Dan ini aku masukkan sebagian dulu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kemudian kita masukkan sisa tepung kanjinya. Ini aku masukkan semuanya. Lanjut, kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini aku mengaduknya dengan whisker tuh agak berat ya. Jadi aku ganti menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk sampai tercampur rata dan tekstur adonannya tuh seperti ini, tidak lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian ini kita sisihkan, selanjutnya kita siapkan plastik segitiga atau piping bag seperti ini. Aku gunakan yang ukuran sedang ya. Kemudian kita masukkan sedikit adonan. Nah, segini aja sudah cukup. Kemudian ini akan aku rapihkan dulu. Nah, kenapa aku menggunakan piping bag seperti ini? Karena biar lebih cepat ya. Kalau teman-teman mau dipilih menggunakan tangan juga bisa. Kemudian bagian ujung ini aku potong menggunakan gunting sedikit aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan teflon atau wajan. Selanjutnya kita masukkan minyak goreng atau minyak sayur secukupnya aja. Kalau sudah, selanjutnya kita mau letakkan adonannya di atas minyak goreng yang masih dingin ya. Untuk panjang atau pendeknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau aku segini aja sudah cukup. Kemudian aku mau patahkan menggunakan spatula seperti ini. Nah, buat teman-teman di rumah kalau mau membuat kue telur gabus dan menggunakan cetakan piping bag seperti ini, nggak usah dipotong besar ya, bagian ujungnya jadi kecil aja. Karena ini nanti kalau pas digoreng itu akan lebih mengembang ya, atau lebih besar sedikit. Nah, kalau sudah, kemudian ini mau kita goreng menggunakan api sedang aja. Gak usah diaduk-aduk dulu ya, kita tunggu dulu sampai mengembang atau sampai teksturnya itu agak kokoh, baru kita pisah-pisahkan untuk adonannya yang menempel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kelihatan warnanya berubah agak kekuningan gitu, jangan lupa diaduk ya atau dibalik supaya nanti matang merata. Kalau sudah dibalik dan warnanya sudah kecoklatan serta minyaknya sudah tenang seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian telur gabusnya ini mau aku angkat dan kemudian kita tiriskan. Nah, bekas minyaknya ini jangan langsung digunakan ya, jadi kita tunggu dulu sampai dingin atau sampai hangat. Selanjutnya kita siapkan teflon atau wajan yang lain. Ini aku pakai yang satunya lagi ya, kemudian aku tuang dengan minyak sayur, ini secukupnya aja juga. Kalau sudah, selanjutnya kita letakkan adonan di atas minyak sayur yang dingin. Ini panjangnya segini aja cukup menurut aku, kemudian kita potong menggunakan spatula. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan.
Nah ini sudah, kemudian ini akan kita masak menggunakan api sedang sampai matang. Jangan lupa ya, nggak usah diaduk-aduk dulu, biarkan sampai mengembang atau sampai setengah kokoh. Kalau sudah setengah kokoh, ini baru bisa kita pisah-pisahkan adonan yang menempel. Pelan-pelan aja. Nah, jika kelihatan sudah berubah warna agak kekuningan, jangan lupa dibalik supaya matang merata. Kemudian, kalau minyak gorengnya ini sudah tenang dan warna telur gabusnya sudah kuning kecoklatan merata seperti ini, aku angkat dan akan aku tiriskan. Nah, dari satu resep tadi aku tuh dapat banyak banget. Hasilnya tuh seperti ini ya. Warnanya cantik dan matang merata. Kalau teman-teman mau untuk jualan bisa dikemas menggunakan toples tabung. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya. Bismillah. Nah, kedengeran ya, tadi aku tuh cobain satu, rasanya tuh enak banget, renyah, gurih, dan rasa kejunya tuh berasa banget. Kalau teman-teman mau untuk jualan juga bisa menggunakan plastik sponge yang ukuran seperti aku gunakan ini. Ini aku gunakan ukuran 10 x 17 cm. Kalau sudah, bagian depannya kita stempeli dengan stiker brand nama produk kita supaya terlihat menarik dan cantik. Nah, seperti ini. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.